지우개로 지워주고 요 끝에도 Apakah di sekitarmu ada contoh buruk dari orang dewasa yang berkelakuan busuk? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita Korea drama School episode 6. Melanjutkan dari episode 5, Jiwon menawarkan Kijun untuk pindah ke rumahnya. Jiwon bilang lantai 2 di rumahnya kosong. Kijun tetap kekeh agar Jiwon gak ikut campur. Jiwon pun tetap gigih agar Kijun memikirkan kakeknya, bukan egonya. Esok harinya, Yoongjo mengucapkan terima kasih atas hadiah Jiwon. Jiwon menanyakan rasa coklatnya, namun sepertinya Yoongjo masih sayang untuk memakannya. Sementara itu di depan sekolah, Guru Lee langsung dicegat oleh si waksek busuk. Dia ingin tahu apakah rencana suapnya pada senior Guru Lee di Universitas Jinsung berjalan lancar atau tidak. Saat di rumah sakit, kakek Kijun bilang telah menemukan rumah sewa yang cocok buat mereka. Meski demikian, pindah dari rumah yang selama ini ditinggali bukanlah hal yang mudah untuk mereka berdua. Mereka pun menuju tempat tinggal barunya. Namun setelah beberapa saat menyusuri jalan, Kijun nampak familiar dengan arah ini. Benar saja, rumah yang mereka tuju adalah rumahnya Jiwon. Rupanya, ibu Jiwon sempat datang menjenguk kakek di rumah sakit. Saat itulah dia menawarkan kakek dan Kijun untuk tinggal bersama keluarganya. Ibu Jiwon bilang jika mereka takkan bisa membalas jasa kakek Kijun dulu. Kijun sempat menolak rencana ini saat Jiwon menawarinya. Jadi dia minta kakek untuk sementara merahasiakannya dari Kijun. Sementara itu, saat berjalan melewati suatu proyek konstruksi, Guru Lee teringat kenangan masa lalunya. Tanpa diduga, dia kenal dengan Chuljo. Ternyata saat magang dulu, Guru Lee lah yang membimbingnya. Guru Lee tak tahu setelah dia keluar, Chuljo mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini sebenarnya mungkin bisa dihindari andai saran dari Guru Lee sebagai supervisor didengarkan oleh pengelola proyek. Saat itu, jauh-jauh hari, Guru Lee sudah meminta alat yang mencelakakan Chuljo untuk diganti. Tapi, sang Rim House yang memegang proyek tersebut tak memperdulikan sarannya. Masih ingat dengan sang Rim House? Itu adalah perusahaan dengan manajer geblok yang masih kerabat dengan si direktur keriput. Cek di episode 1 dan 2 bila lupa. Di pertemuan ini, Chuljo minta Guru Lee untuk jadi saksi di persidangan. Namun, Chuljo juga tahu ini hal berat setelah mengetahui kini Guru Lee mengajar di SMA Nulji yang mana masih satu jaringan dengan sang Rim House. Kedatangan kakek dan Kijun disambut hangat oleh keluarga Jiwon. Kijun masih nampak belum siap dengan keadaan ini. Namun, dia berterima kasih atas semua kebaikan keluarga Jiwon. Begitupun dia mengakui ini adalah keputusan terbaik saat mengobrol bersama kakeknya. Meski di akhir pekan, Seong rupanya masih berlatih. Yoongjo pun tetap menemaninya dengan alasan ingin berlatih juga. Yoongjo bilang belum mengenakan sarung tangan pemberian Seong karena belum terbiasa memakainya. Saat Yoongjo menyelidiki kasus serupa dengan yang terjadi pada kakaknya, Chuljo datang dan menanyakan tentang Guru Lee. Dia minta agar Yoongjo berlaku baik padanya karena dulu Guru Lee lah yang menjaganya sewaktu magang. Sementara itu, Kijun kini jadi sering sekali bertemu Jiwon dalam berbagai kesempatan. Namun, masih dengan ego yang cukup besar, Kijun malah bilang tak ingin jalan bareng Jiwon agar teman-teman sekolahnya tak curiga. Tapi, tanpa keduanya tahu, Yoongjo yang berjalan di seberang mereka mengamati dari jauh. Sesampainya di sekolah, Yoongjo dipanggil oleh Guru Lee. Mereka pun akhirnya terkoneksi karena Chuljo. Baru saja memasuki kawasan sekolah, Hosung langsung menanyakan rumah baru Kijun. Kijun langsung kikuk karena Hosung ingin pergi main ke rumah barunya. Begitupun dengan Jiwon. Saat Hosung mengajaknya untuk ikut bersamanya ke rumah Kijun, Jiwon menghindarinya. Jiwon memanggil Kijun yang rebahan di mejanya. Namun, saat Kijun menoleh, Jiwon tak berkata apa-apa. Yoongjo melihat itu
Dan di saat yang bersamaan, Seong juga melihat Yungjo yang sedang melihat Jiwon. Mereka kemudian berkumpul kembali saat berlatih untuk perlombaan. 좀 하네. 좀 하네. Guru Lee cukup puas melihat hasil karya Seong dan Jiwon, namun tak cukup bagus untuk Jae-hee dan Jae-hyuk. Wakasek melaporkan perkembangan mereka berdua pada si keriput. Si keriput bilang jika dia menerima perkembangan ponakannya apa adanya, tapi lain lagi untuk hasil lomba. Dia sepertinya sudah memiliki rencana tersendiri. Menjelang hari perlombaan, Yungjo seperti biasa mengantarkan Seong hingga halte bis. Setelah Yungjo pergi, Eunbi muncul dan memberinya gula-gula. Dia menyemangati Seong untuk perlombaan besok. Tak lupa dia juga menggoda Seong tentang perasaan Seong sesungguhnya pada Yungjo. Di lain tempat, Kijun bilang kalau dia merasa sedikit gugup. Dia juga minta Jiwon berhenti berlatih dan segera istirahat. Di hari perlombaan, si direktur keriput mengantarkan Jae-hee dan Jae-hyuk. Ini adalah mobil baru miliknya. Jae-hee sempat keceplosan dengan mengatakan lebih suka mobil bibinya yang lama. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh si keriput untuk menanyai Jae-hee apakah dia benar-benar menjatuhkan pot pada mobilnya yang lama atau tidak. Dia tak percaya Jae-hee melakukannya. Untunglah meski sempat keceplosan, Jae-hee tetap tutup mulut. Jiwon, Kijun, dan Yungjo nampak cukup tegang. Guru Lee coba menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk memasuki wilayah universitas. Tak jauh dari sana, Seong nampak tak nyaman si keriput ikutan datang ke sana. Dia sudah punya firasat jika si keriput munafik ini akan bermain curang lagi. Menjelang perlombaan dimulai, Yungjo khawatir karena Seong terlihat murung. Seong mengatakan kalau dirinya tak apa-apa, tapi saat perlombaan dimulai, dia terus melirik ke arah Jae-hee dan Jae-hyuk hingga tangannya terluka. Yungjo sempat bertemu dengan seseorang yang mencari lokasi lomba. Dia bilang kalau dia ikut serta di perlombaan ini. Yungjo menunjukkan lokasinya, sekaligus mengingatkan jika lomba telah dimulai. Saat waktu habis, peserta diminta meninggalkan bangkunya. Para juri pun bersiap melakukan penilaian. Hanya saja, disinilah kecurigaan Seong terbukti. Si keriput tiba-tiba muncul bersama para juri. Orang yang tadi Yungjo tolong pun ternyata adalah seorang juri. Dia coba mengecek bangku Jae-hee dan Jae-hyuk, namun dilarang oleh seniornya Guru Lee. Dia kemudian pindah ke bangku karya Seong dan Yungjo. Setelah penilaian selesai, panitia mengumumkan jika juara kedua jatuh pada tim Seong dan Yungjo, dan bisa ditebak jika juara ke-1 jatuh pada Jae-hee dan Jae-hyuk. Guru Lee, Yungjo, dan Seong jelas tahu pasti kalau mereka itu belum pantas menang dan tahu siapa biang kerok di balik ketidakadilan ini. Sementara itu, bangku buatan Jiwon dan Kijun tersisih karena mereka melakukan sedikit kesalahan. Guru Lee, Yungjo, dan Seong sebenarnya sangat kesal dengan permainan kotor si keriput penipu ini. Guru Lee coba tuk bicara dengan seniornya, namun dia diganggu oleh si keriput. Yungjo yang selalu terlalu cepat ambil keputusan malah ikutan menilai buruk Guru Lee. Sepulang dari perlombaan, Kijun mengatakan jika kekalahan ini mungkin membuatnya tinggal lebih lama di rumah Jiwon. Namun meski kalah, Kijun bilang jika menjadi pengrajin kayu ternyata cukup menyenangkan. Esok harinya di sekolah, Guru Lee kembali mendapat ancaman dari si Wakasek sesat. Dia tahu sebenarnya Guru Lee coba tuk menggagalkan rencana dirinya dan si direktur bangkotan untuk menyuap para juri. Sepulang sekolah, Jiwon masih sedih bangkunya gagal menang. Dia tak ingin membongkar bangku karyanya ini. Yungjo yang datang untuk mengambil peralatannya, kemudian menyarankan agar bangkunya dibawa pulang saja. Mereka akhirnya membawa pulang bangku Jiwon. Mereka mendorongnya di atas motor Yungjo. Karena suasananya sedang menyenangkan, Jiwon memanfaatkan momen ini untuk minta maaf atas ulahnya dulu yang membuat celana Yungjo robek. Jiwon berterima kasih dan meminta Yungjo untuk segera pulang. Padahal Yungjo menawarkan
untuk membawakan bangkunya hingga ke dalam. Tentunya bukan tanpa alasan Jiwon begitu, karena di rumahnya kini ada Kijun. Itulah alur cerita Korea drama School episode 6. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.